Terus tuh kan kita udah jabat tangan nih sama Teh Yunda sama Teh Arin. Nah, saya tuh sepakat banget. Jadi kayak lebih kuat lah. Oke, action. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Ponakan Podcast Bincang Anak Ma. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa sekali ya. Dari ada Kang Ismail di sini sebagai ketua OSIS dan juga ada Teh Naswa sebagai ketua MPK yang baru sekarang. Jadi kita itu anak-anak itu kita tuh penasaran sebenarnya gitu. Penasaran Iya, Kang Mail sama Teh Naswa ini perjalanan menuju dari awalnya seorang anggota yang biasa gitu sampai tiba-tiba mencalonkan diri sampai sekarang akhirnya menjadi yang terpilih dan sudah dilantik sekarang Ya. sudah resmi menjadi ketua umum OSIS dan MPK. Itu perjalanannya gimana? Mau siapa dulu? Teh Naswa dulu Ismail dipersilakan. dulu. Kan sebelum OSIS tuh MPK dulu ya. Oh, MPK OSIS soalnya namanya ya. Iya. Oke, MPK boleh. dulu. Teh Naswa dulu kalau gitu, Teh boleh. Naswa. Perjalanan aku sendiri. Santai, siap sambil minum ya. Gimana deh perjalanan dari awal banget? Dari awal tiba-tiba kok bisa nyalon gitu. Apakah ditawarin atau niat sendiri? Awalnya sih iseng-iseng. enggak. Saya ini serius. Oh, isengnya tuh kalau rajin kalau kayak gitu kan. Rajin. Iya. Awalnya tuh sebenarnya ditawarin. Nah, kayak mau gak nih kamu cocok loh jadi ketua MPK gitu. Kayak oh iya kah gitu kan, kayak waduh gimana ya? Bingung Gimana? lagi. Ditawarin sama siapa? Ditawarinnya kebetulan sama ketua MPK Sebelumnya? yang sebelumnya. Sama Kang Nur Syamsi. Iya, Iya. Kang Samsi. Sebut nama apa? Aman. Nah, terus Oke, lanjut. abis ditawarin kayak gitu tuh kayak oh aku sendiri tuh bilang lah ke orang tua dulu kan pastinya gimana nih kira-kira boleh atau enggak lanjut gitu ya, lanjut ke MPK selanjutnya, apalagi sampai nyalonin kayak gitu. Oke. Nah, udah diizinin lah sama orang tua, tapi ada trouble di wakilnya sih sebenarnya. Oh, jadi wakilnya tuh maksudnya sebelumnya bukan yang ini gitu. Enggak, sebenarnya kayak masih bingung gitu, Oh, kayak mau milihnya siapa mau milih gitu. siapa. Oh. Karena mungkin ada beberapa yang aku pilih tuh mungkin boleh ke yang lain aja, aku belum siap gitu. Nah, akhirnya aku menemukan wakil aku, Cahaya gitu. Teh Cahaya. Rich. Oke. Berarti kira-kira gitu ya ceritanya. Ya. Kang Mail? Jalanan aku gimana sih? Aku tiba-tiba nyalonin gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau nggak salah, aku juga lupa tuh tanggalnya ya. Ya udah, kita tanggal nggak penting tanggal. Juga lupa aku. Aman. Oke. Itu suatu hari sehari sebelum Ini boleh diminum? tanggal di Udah dicolok. minum. Silakan. sebelum hari tanggal pendaftaran ketum OSIS itu, aku tuh memang belum ada niatan nyalonin. Oh, berarti dari Jadi sebelumnya juga belum ada niatan nyalonin. Ternyata aku tuh dipanggil gitu sama seperti Naswa gitu. Oh, kamu tuh cocok sekali gitu jadi ketua OSISnya, jadi ketum Oh, OSIS. sama dari ketua yang sebelumnya juga dipanggil. Iya, dari Teh Yunda. Halo Teh Yunda. Teh Yunda. Oke. Jadi lucunya ya, fun fact gitu, kenapa tiba-tiba aku dipanggil disuruh jadi ketum. Aku tuh jajan ya, kantin gitu. Kantin aku tuh mikir pingin jajan yang pedes dan bersaus gitu. Wah, pas sekali gitu, ada tukang cilok dulu, ada di cilok ayam. Dulu, emang sekarang Ada di bareng sama bakso itu. Oh iya. Oh, iya. Tahu. Yang kantin Makula Kata tuh ada cilok ayam. Oke. Enak tuh itu. Jadi aku tuh bareng sama aku lupa tuh udah lama ya. Tiba-tiba aku tuh dipanggil di depan di belakang gitu sama Teh Yunda, sama Teh Harin gitu. Oh, Mail, kamu lanjut gak OSIS? Lanjut Teh, menjadi apa? Bingung Teh, menjadi apa ya bagusnya gitu. Oh, kamu cocok jadi ketum, ayo calonin gitu.
Dan di situ tuh aku langsung disaranin wakilnya tuh Teh Alisa. Halo, Halo, Teh Alisa. Nah, habis itu tuh ya udah aku Oke. excited tuh habis itu teh wah kayak gimana ya, suatu hal yang bisa dibanggakan gitu kan, karena aku tuh cocok gitu dari Terpilih. Yunda gitu, aku terpilih jadi calon ketum OSIS Jadi gitu. kandidatnya berarti ya sebelum Iya. mencalonkan diri gitu. Nah, habis itu tuh aku kan jajan gitu, jajan cilok ayam yang sausnya enak gitu. Iya, masya Allah enak banget. Nah, setelah aku tuh ke kelas lagi, aku belajar, ternyata pas jam setelah zuhur gitu, sebelum zuhur istirahat kan, aku keluar. Oke. Di depan kelas tuh dari ruang OSIS ada yang manggil-manggil, halo halo halo. Siapa? Teh Hyunda sama Teh Arin. Teh Arin Katanya itu tadi manggil. itu, Pak. Ini mah kan udah Setelahnya. ke kelas ya. Oh, setelahnya. Kelas. Aku tuh panggil ke ruang OSIS. Ya udah aku ke ruang OSIS. Oh, di sini Tanya-tanya, tempat di sini kejadiannya. tempat kejadiannya. Nah, aku tuh Oke, lanjut. ah, Oke, tanya-tanya, gimana nih Ismail? Tadi udah ditawarin kamu jadi ketua OSIS. Kira sanggup atau enggak? Awalnya tuh aku memang overthinking ya, karena takutnya aku nggak bisa gitu, belum jago atau belum bagus lah aku jadi ketum tuh. Overthinking, tapi aku tuh dikuatin gitu Oke. sama Teh Yunda sama Teh Arin. Akhirnya tuh aku tuh sepakat lah ya, aku tuh apa namanya teh, Jadi jabat paslon. tangan lah Oke. sama Teh Yunda sama Teh Arin tuh. Berarti deal untuk menjadi Dia calon. untuk jadi calon gitu. Setelah itu dia panggil lah Teh Alisa. Gimana nih Buat- calonnya? Oke, berarti- Oh iya, sebelum dipanggil Teh Alisa tuh gimana nih calonnya kalau Teh Alisa? Teh Alisa, Oke, itu berarti sebelumnya apa ada pemikiran lain dulu? Oke, gimana kan kelanjutannya? kayak terus tuh kan kita udah jabat tangan nih sama Teh Yunda sama Teh Arin. Nah, saya tuh sepakat banget. Jadi kayak lebih kuat lah. Cuman saya seriusan saya jadi pemimpin, jadi lebih Oke. kuat gitu. Saya panggil juga tuh, habis itu kan udah sepakat gitu. Wakilnya tuh Teh Alisa tuh panggil juga. Aku tuh Teh Alisa kesini gitu ke ruang OSIS, di sini di meja saya yang sama, di Meja kursi yang ini sama, nih. ya, Wah. di kursi yang sama. Dijawab Jadi kita nggak? tuh Dijawab. ya sih. Oke, lanjut. Teh Alisa juga dipanggil, gimana nih kalau kamu jadi wakil ketua OSIS? Nah, di situ tuh Alisa juga sama overthinking gitu, dia nggak berani Sama sebenarnya. bingung berarti ya? Iya. Nah, kita tuh ya saling menguatkan gitu, ayo bisa, pasti bisa gitu. Nah, di situ kita udah sepakat, jadi kita paslon bareng-bareng lewatin semua tantangan berdua gitu bersama. Wih, berdua nih. Iya. Tapi kalau misalkan cerita dari Kang Mail sama Teh Alisa itu kan berarti melalui banyak kebimbangan gitu, bingung Iya. bakal gimana ke depan. Tapi kok kalau Teh Naswa kayaknya percaya diri aja gitu langsung. Apa ada sama kayak gitu juga sebelumnya? sebenarnya ada trouble beberapa lah ya, kayak aku sendiri pun sebelum benar-benar dilantik itu tuh kayak overthinking apakah aku bisa, itu tuh hampir mengundurkan diri sebagai pasangan paslon ya Iya. sama Teh Cahaya juga. Nah, karena aku overthinkingnya tuh kayak, aduh aku bisa nggak ya, apalagi MPK tuh bukan suatu hal yang mudah lah ya, walaupun hanya mengawasi, nggak hanya mengawasi sih, cuman kayak Ya tanggung jawabnya lebih Iya, besar tanggung karena jawabnya- jangkauannya lebih luas. Nah, Ya. iya betul seperti itu. Oke. Terus overthinking juga kayak, aduh aku bisa nggak ya mimpin sidang ini itu. Terus kayak, ya intinya pasti sama aja sih, gitu. Sama Oke. aja kayak nggak bisa. Ada trouble-nya. Berarti ya memang kita tuh kalau bingung kayak gitu kira-kira solusinya tuh gimana gitu biar kita tuh jadi percaya diri nih. Oh, awalnya yang kita itu apa misalnya bingung gitu kan, takut, kita tuh supaya jadi percaya diri. Oh, kita tuh bisa nih gitu. Itu gimana supaya meyakinkan diri sendiri gitu. Komunikasi.
itu wajib banget sih. Karena kalau kita tuh harus saling gimana ya? Saling komunikasi lah sesama wakil kita sama anggota kita biar kita tuh tahu loh arah tujuan kita tuh mau kemana gitu. Oh, berarti kalau misalkan kita udah tahu tujuannya, itu menjadi jalannya gitu ya. Iya. Biar kita tuh karena kita tuh tahu tujuannya apa, jadi kita udah yakin sama Iya. apa yang kita pilih. Oke. Berarti kalau misalnya sekarang nih Kang Ismail udah dilatih kan sekarang. Terus sekarang gimana mengkondisikan anak-anaknya kayak gitu? Kalau misalnya ada kumpulan rutin apa segala macam itu gimana? Jadi ya suatu gimana ya, sudah terbiasa gitu. Kan masih baru. Begitu sih. Ya apa ya, gimana ya, ini jelasnya juga susah sih sebenarnya. Iya. Pertanyaannya tuh yang ada di kepala aja. Iya. Iya. Maksudnya misal dari awalnya kan seorang anggota nih. Iya. Misalnya kalau misalkan awalnya tuh takut untuk bicara di depan orang banyak kayak Iya. gitu. Sedangkan kan kita tahu anggota tuh pasti nggak sedikit dong gitu. Supaya kita bisa gitu mengarahkan anak-anak yang banyak ini tuh pasti kan membutuhkan mental yang kuat tuh gimana gitu. Mana? Mau siapa dulu? Asia gimana? Boleh Kang Mail dulu, tadi Kang sudah Mail. duluan. Gimana sih Oke. mengkondisikannya? Pasti susah banget ya kalau awal-awal tuh. Awal-awal tuh Trouble. aku masih ada bergetar hati lah ya. Oh, gitu. Ketakutan gitu ya. Gimana sih Juga. cara ngomong di depan umum, cara mengkondisikan banyak orang gitu. Apalagi awal-awal tuh masalahnya kita harus pelantikan. Di situ kan kita harus mengatur gitu semuanya tertib, bisa gerak bareng lah. Nah, itu susah Oh, ya. tapi BPH berperan nggak? Ber-PH ya. Sangat berperan. Sangat Sebelum berperan. pelantikan. Oke. Jangan lupa juga sebelum pelantikan kan SK belum jadi. Jadi BPH belum. Oh, BPH Belum belum tersusun Ya, gitu ya. tersusun. Oh, Tenaswa gimana? Iya. Caranya biar apa? Menghadapi lah ketakutan itu ketika kita berada di depan orang banyak gitu. Ya pastinya tadi kayak yang Kang Paki bilang juga, nah itu tuh kita bisa dibantu oleh BPH kita, entah itu sekretaris, bendahara, terus ada wakil aku juga kan, nah dibantu. Emang awal-awal kita tuh kayak aduh gimana ya ini ngekondisiinnya, apalagi kayak anak-anaknya tuh banyak ya, 70 orang gitu, dengan misalkan di apa ya, di arahin hanya sama ketua sama wakil tuh itu susah banget. Nah kita tuh Ya. pasti butuh bantuan sama BPH gitu, dan koordinator juga tuh. Berarti BPH itu sebenarnya berperan kan ya? Iya. Ya. Sangat penting untuk membantu ketua-ketua ini yang ada di depan kita semua. Oke. Oke. Berarti cara menghadapi ketakutan itu kan itu ya. Jadi untuk apa kayak kita menghadapi gugup ketika kita berada di Iya. depan gitu. Butuh dorongan dari eksternal gitu, dari orang lain, bukan dari kita doang gitu. Walaupun Oke. kita yakin kita bisa, Tapi kita pasti ada nggak bisa rasa. takut gitu. Kita takut gitu. Kita udah ngusahain lah, pikiran kita udah positif, pasti butuh dorongan dari luar juga. Tapi pernah nggak sih selama perjalanan itu ya, selama perjalanan menjadi sampai sekarang menjadi seorang ketua tuh ada nggak sih apa problem-problemnya yang menjadi halangan gitu tuh secara Ya. itu kan mengkoordinasikannya, cara menghadapinya tuh gimana? Kita udah jalan berapa bulan ya? Oktober, November, Desember, Januari 4 bulan. 4 bulan. Oke. Oke. 4 bulan. Selama 4 bulan ini deh, gimana? Apakah ada hambatan? Gimana cara menghadapinya? Apakah ada halangan? Apakah ada yang membuat kesulitan gitu? Pasti ada aja sih ya kalau hambatan-hambatan kayak gitu, apalagi kita udah menjalankan program kerja yang mungkin udah berapa lumayan ya, Lumayan besar gitu program kerjanya Sudah kan. Kita besar udah dan banyak lah lumayan. di Nah, di bulan pertama kita menyusun program-program kerja kita Singkat. bersama BPH gitu. Iya dong. Iya dong. Oh, keren. Bulan Enggak, kedua. itu tuh Hal yang benar-benar. susah itu, hal yang susah tuh di situ menyusun program perencanaan. Oke. Kan kita tuh harus melakukan perencanaan dulu kan sebelum kita melaksanakan gitu. Iya, biar jelas arahnya gitu Iya, ya. bikin matrik lah. Tricks. Program kerja. Ya, terus Terus tuh kita
menyampaikan ya ke siswa-siswi Man Purwakarta dan guru-guru. Kita menyampaikan di masing-masing bidangnya ada, di kita tuh ada bidang 1, bidang 2 sampai bidang 8. Oke. Nah, di bidang 5 tuh program besar terdekatnya tuh ada di bulan Desember. Kita berangkatkan di bulan Oktober. Nah, kita bisa menyusun dari Oktober sampai Desember. Kita tuh buat Pora. Oh, waktu Ya. Desember kemarin tuh ya. Ya, Pora ramai. itu Iya. suatu program kerja yang lumayan besar gitu. Nah, itu Oh, berarti itu salah satu program kerja yang besar yang sudah terlaksanakan itu salah satu Iya, itu. salah- ya Pora. orang Tadi kan saya tuh nanyain ini ya, kalau nggak salah ya, nanyain apa yang merasa bisa menghambat gitu. Ya. Kenapa jadi ke situ, Kang? ya itu hambatannya mungkin di awal tadi tuh kayak menyusun laporan, menyusun program kerja apa saja sudah yang lupa. Jadi sudah lelah kayaknya ya. Oke. Berarti mending Dekat ya? Iya. Oke. Dekat ya? Berarti mending lanjut aja. Dari semua tahapan-tahapan yang Teh Naswa sama Kang Mail lalui gitu ya selama berapa bulan? 4 bulan tadi. Bulan, ya. Ya itu tadi. Apa aja yang menurut kalian tuh oh yang kayak gini tuh bisa jadi menghambat nih. Oh yang kayak gini tuh misalnya bisa bikin kita susah untuk maju gitu. Apa aja secara cara apa kalian tuh cara mengatasinya. Iya. Oke. Ada nggak apa yang kayak misalnya kalau orang gitu misalnya, Iya. wah nih yang perilakunya kayak gini tuh kita nggak bisa ini karena akan menghambat Iya. ke depannya. Terus cara menghadapinya itu gimana? Ada nggak? pasti ada aja sih beberapa anggota yang memang itu tuh susah diatur sih, enggak juga. Iya. Cuman mungkin mereka tuh belum tahu tupoksi dia tuh seperti apa dan menjadi apa. Nah, Belum karena sepenuhnya paham gitu. iya, karena kan ada beberapa anggota MPK OSIS itu yang baru kan, walaupun kelas 11 juga ada beberapa yang baru. Nah, untuk mengatasinya tuh, kita tuh setiap setelah acara kayak misalkan Pora, Hadik Guru, apapun itu, nah kita tuh mengadakan evaluasian. Nah, itu tuh kayak Ya. mengadakan evaluasian untuk kayak gimana sih kinerja kita selama program kerja itu tuh berjalan. Oke. Berarti mengevaluasi dari apa yang sebelum-sebelumnya tuh harusnya nggak kita lakukan Iya. gitu. Kesalahan, Untuk belajar dari kedepannya. kesalahan. Iya. Ya. Oke. Gitu. Kalau dari Kang Main mungkin ada juga. Dari saya tuh permasalahan di organisasi itu paling susah, walaupun di eksternal ada gitu, di internal gitu paling sulit dihadapi itu di internal. Paling susah menurut saya tuh menegur sesama teman gitu, walaupun kita udah akrab, udah deket banget gitu, udah CS dedet gitu ya sama teman kita harus profesional gitu dalam organisasi. Kita harus pisahkan dalam organisasi harusnya bagaimana, di luar organisasi harusnya bagaimana gitu. Oke. Permasalahannya di OSIS gitu. Caranya mengatasinya menurut saya tuh kita harus profesional, kita harus komunikasi gitu dengan teman kita yang udah deket CS dedet nih di organisasi dan di luar gitu. Oke. Kita harus komunikasi, kita harus profesional. Ayo kita bedain di organisasi harusnya gimana, di luar harusnya gimana. Tuh. Tapi kan kalau misalnya buat yang temen yang udah dedet itu, Iya. yang udah CS banget, Iya. yang udah akrab banget gitu. Iya. Kita kan kadang kalau misalkan mereka yang melakukan kesalahan gitu, kita mau menegur tuh malah gak enak gitu. Takut dianya tuh tersinggung gitu. Tuh Iya. gimana tuh biar kita tuh nggak jadi orang yang nggak enakan gitu. Kita mulai dari diri kita dulu, kita harus pasti kita mau baik selalu ya. Oh baik banget, masya Allah. Baik banget ya. Kerasa. Alhamdulillah. Jadi Oke. berbuat baik mah pastilah selalu gitu. Jangan sampai tidak berbuat baik. Jadi Ya, ini contohkan Ustaz dari Mail. diri kita sendiri. Ya. Ustaz Ismail. Jadi walaupun kita baik mulu ya, kita harus jangan gak enakan gitu. Kita mulai dari orang teman kita gitu yang udah CS dedet minjem duit, kita jangan kasih sekali lah, sekali gitu. Oke. Oke, mulai dari hal-hal kecil gitu, minjem duit jangan kasih gitu. Nanti kebiasaan kita jarang ngasih, Oh biar jadi kita orangnya gak itu enak. nggak keenakan ke kitanya gitu Iya, ya. kayak- Oke. Ya udah. Kalau begitu terima kasih Kang Ismail Oke, dan Teh Naswa sudah bisa hadir ke ponakan episode kali ini. ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Saya host Fakih Munandar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi